Saya lanjutkan kembali dua sisi, saya langsung ke Pak Dirlantas. Menanggapi tadi pernyataan Bang Tigor mulai dengan unit khusus penanganan laka, itu benar nggak ada seperti itu? Ketika ditilang ada yang bisa langsung menyelesaikan, tadi kata Bang Johnson. Saya ada beberapa. Boleh digunakan mic-nya? Karena ada beberapa klien nih korban kecelakaan lalu lintas nih. Terakhir saya mau protes juga sama Pak Sambodo nih. Bapak masih ingat nggak Pak korban kecelakaan transportasi Transjakarta Pak? Iya. 2 tahun lalu Pak. Itu meninggal dunia loh Mbak Anggi. Ya, masa kami diadu oleh petugas laka tuh dengan anak buahnya Pak Sambodo di Pancoran. Oke, silakan Dan ditanggapi korban dulu. jadi tersangka loh. Ngeri banget. Jadi kok ada dasar katanya korban itu meninggal dunia melanggar aturan. Sekarang pertanyaan saya, ada dasar hukum nggak membunuh orang salah? Dibenarkan tuh membunuh, menabrak sampai meninggal dunia orang salah. Laka-laka itu yang main sama anak buahnya Pak Sambodo. Oke, ini ada Itu oknum-oknum mungkin soalnya ini saya berapa kali Pak. WA ke Pak Sambodo loh. Pak Sambodo mungkin bisa ditanggapi bagaimana. Sampai sekarang nggak ada respon. Pertama begini, penindakan dengan tilang itu berbeda dengan kecelakaan. Nanti kecelakaan kita bahas ya, Bang. Tapi sekarang begini, kami sekarang sedang mengembangkan ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. ETLE itulah mungkin jawaban dari segala kerutan yang dibilang Bang Johnson tadi. Bahwa kalau sudah kamera yang bicara, maka there is no arguing, there is no debate gitu. Pokoknya siapapun, si kamera kan nggak ngerti loh. Pokoknya tertangkap kamera Pokoknya udah. tertangkap kamera, tilangnya kirim ke rumah, dia bayar. Kalau dia nggak bayar kita blokir STNK-nya. Jadi mudah-mudahan dengan memperbanyak ETLE ini, kolusi antara petugas dan segala macamnya, termasuk ketakutan-ketakutan. Kadang-kadang kan anggota kami juga kadang-kadang lebih galak pelanggarnya Mbak daripada anggota yang Biasa mentingin begitu gitu. emang, kalau udah ditilang tuh biasa lebih tapi galak kalau yang kena sama tilang. kamera kan dia mau galak sama kamera juga nggak bisa. Jadi ETLE itu mungkin salah satu jawaban dari kerutan ini. Nah kemudian terkait dengan masalah laka, begini Bang. Jadi kita juga harus lihat apakah dalam kecelakaan tersebut cukup bukti yang menyatakan bahwa si pengemudi Transjakarta itu memang tidak punya tidak ada kesempatan, dia punya kesempatan untuk menghindar. Kalau kemudian ada orang menyeberang tidak pada tempatnya, kemudian dia menyeberang di jalur yang dekat dengan Transjakarta sedang melintas, kecepatan Transjakarta sesuai dengan aturan, kemudian dia melintasnya tidak melihat kiri kanan dan sebagainya, tentu bisa saja memang si Transjakarta ini atau siapapun lah kita jadikan tersangka, tetapi kemudian harus kita SP3 karena tidak cukup bukti. Sama seperti misalnya ada orang menyeberang di jalan tol, kemudian ketabrak. Kan tidak bisa juga serta-merta kemudian si penabrak itu kita jadikan tersangka. Karena bagaimanapun orang nyeberang di jalan tol itu salah. Ya, tidak pada Gitu. tempatnya. Jadi, ya. tetap si pengemudi dijadikan tersangka, namun kita SP3 karena tidak cukup bukti untuk menyatakan dia sebagai bersalah. Tapi itu di luar ini Bang, nanti kita bahas Itu di luar. terpisah lagi, kita balik lagi ke tema kita. Kita balik lagi, Bang Tigor, tunggu dulu, ke tema kita. Memang seperti itu, ya polisi juga harusnya menegur dong pemerintah daerah. Kalian bikin dong penyeberangan yang benar JPO. Oke. Itu nggak ada. Oke, Itu Bang soal Tigor, juga gitu ini loh. maaf saya harus mengembalikan ke Tapi tema nggak kita. apa-apa, itu saya jawab Ya, aja. kita ke Iya, tema Bang. kita Iya, Bang, malam iya, hari Bang. ini, dan ini sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami malam hari ini. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Fuad. Ya, Pak Fuad di Jakarta Selatan ya? iya Jakarta Selatan. Ya, silakan Pak, apa yang ingin Jadi saya disampaikan? langsung aja, to Hah? the point aja untuk menghemat waktu. Saya itu menanggapi Bang Johnson, ya kan? Kita ini kayak nggak bernegara gitu loh, nggak punya kepastian hukum. Kadang-kadang kita miris nih. Ini sorry aja, ini kebetulan ada pejabat Polri ini di sini. Kadang saya itu di jalan itu sedih, pingin ngadu kemana. Kayak kita ini nggak ada kepastian hukum di jalan gitu loh. Padahal kita punya undang-undang. Kita pagi-pagi mau ke kantor, tiba-tiba di belakang tenton. Dan itu bisa puluhan kali kita di tenton. Saya baru kemarin tuh hampir ditabrak di Dewi Sartika. Saya intip ke dalam karena orangnya ngotot, ibaratnya mau mepet mobil saya. Ternyata yang nyetir mobil plat Polri itu nggak beda dengan anak yang ditampilkan tadi itu. Dengan warna kulit dan mata yang sama, kira-kira begitu. Oke, aduh, baik. Dan tanda-tanya ini apakah anggota Polri atau seperti apa? Jadi memang sedih nih. Kadang kita nongkrong di mall, turun dari Alphard, turun dari Land Cruiser, turun dari
Fortuner Pajero, begitu turun plat Polri, ya nggak usah saya sebut lah warna Baik. kulit, warna Pak matanya Fuad, gimana, baik. tapi ini kita Poinnya miris sudah kami sebenarnya tangkap. bangsa ini. Baik, Pak Fuad. Ini saya kembalikan aja nih. Ya, terima kasih Pak Fuad. Nah, ini boleh ditanggapi, ini keluhan dari masyarakat ini Pak Dirlantas. Kemanakah mereka harus mengadu? Tadi ditetot-tetot katanya lagi jalan berkali-kali itu. Ya, kalau diberikan rotator oleh kendaraan dinas yang memang termasuk 7 kategori di dalam pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas, ya memang kita memang kewajiban undang-undang untuk kita memberikan jalan. Contoh misalnya di belakang ambulan ya kita harus minggir. Wajib itu ya. Wajib hukumnya. Tapi kalau yang tetot-tetot itu kemudian plat hitam pakai rotator, nggak wajib juga. Nggak usah dikasih jalan, tidak wajib ya. Tidak wajib lah. Ya. Kalau mau kasih jalan atau tidak itu kembali kepada si Pengendaranya. Ya, tapi gitu. secara aturan nggak ada itu ya. Tapi secara aturan dia bukan termasuk 7 kategori yang mendapatkan hak prioritas penggunaan jalan. Bagaimana tadi kalau kasus Pak Fuad, plat nomor polisi menggunakan apa tadi sirene itu ternyata sipil yang menggunakan. Itu nanti ada pihak ada bagian lain yang menjawab itu. Oke. Itu di luar domain saya. Karena ranahnya itu di mana bagian logistik Karena tadi itu ya. bukan ranah saya. Ranah saya hanya di angkutan pribadi dan plat hitam dan angkutan umum. Oke, nah untuk masyarakat lain mungkin Pak Sambodo, untuk yang mengalami keluhan, ada nggak wadah untuk mereka mengadu langsung kemana, baik itu sosial media atau nomor yang bisa direspon langsung? Kami membuka media sosial, ya. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, Twitter TMC Polda Metro Jaya. Kemudian kaitannya dengan Polantas nakal, misalnya kemarin kami sudah sudah sosialisasi juga nomor hotline khusus. Kalau ada anggota masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, tidak nyaman, dipungli oleh oknum lantas, ada hotline-nya. Bisa ya lapor ke sana langsung ya? Ada hotline-nya dan itu nanti kami sosialisasikan lagi. Dan kemarin sudah banyak yang laporan-laporan dan kalau memang terbukti ada fotonya dan sebagainya, sudah banyak juga kok anggota-anggota yang kita tindak. Kita berusaha lah, apalagi dengan program presisinya Pak Kapolri, Preventif Responsif, transparansi berkeadilan, dan kita berupaya supaya semua kegiatan operasional penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri itu sudah saatnya berpihak pada rakyat kecil. Anggota saya di Lantas Polda Metro Jaya tidak boleh ngawal mobil mewah, tidak boleh ngawal sepeda, tidak boleh ngawal konvoi sepeda motor besar. Itu kan juga bagian daripada kami berupaya berpihak kepada rakyat kecil. Ya. Saya sudah wanti-wanti kepada anggota saya, jangan sekali-sekali kamu lagi ngawal siapapun masuk ke jalur busway. Kalau memang orang yang kamu kawal masuk jalur busway, kamu minggir aja, nggak usah dikawal lagi balik kanan pulang. Gitu. Artinya kita berupaya supaya semakin ke depan polisi khususnya Polantas di Jakarta ini bisa lebih tertib, lebih baik. Walaupun tentu saja masih ada di sana sini lah polisi minta bawang, polisi. Tapi kan itu bagian dari proses untuk kita menjadi lebih baik. Oke, baik. Bang Johnson mungkin ingin menanggapi tadi juga publik yang mengalami langsung seperti itu. Iya, jadi persoalan ini dari mulai hulu sampai hilir ya. Cuma yang kita lihat kan selalu di jalan. Jadi saya mau bilang gini, saya mau fokus pada proses penegakan hukum. Ya. Karena menurut saya tidak fair kalau kita biarkan polisi lalu lintas yang capek-capek di jalan seperti Pak Sambodo ini menanggung semua ini. Padahal secara struktural banyak hal yang terjadi di belakang itu yang menyebabkan di jalan terjadi proses ketidakadilan ya, dan pelanggaran dan lain sebagainya ya. Menurut saya begini, kan sekarang ini kalau kita lihat sudah terlanjur praktek yang terjadi di jalanan itu ada rahasia, ada nomor rahasia, ada nomor khusus, ada nomor pilihan. Ya. Tapi yang jagoan ini nomor pilihan gitu kan kelihatannya kan. Yang khusus yang ini kan ya kita maklum saja ya begitu ya. Jadi saya mau mengatakan begini, Pak Sambodo dan teman-teman ini sudah berprestasi. Mari kita dukung dan kita jaga. Tapi pertanyaannya, kalau dia berhasil nangkepin tilang dan lain sebagainya, apakah diadilinya secara benar atau tidak? Karena kalau diadilinya tidak benar, maka sistem ini dirusak dan dibusuk. Dan kembali saja yang menanggung sehari-hari adalah polisi lalu lintas yang brengsek begitu loh. Karena itu menurut saya ini harus kita kawal ya. Misalnya kalau ada kasus-kasus khusus misalnya RFK atau rotor atau apa yang kasusnya menonjol, kita kawal di persidangan supaya jangan orang-orang kayak begini. Karena terus terang saja praktek di pengadilan kita kan itu udah ngurus tilang itu ada temuan seperti itu yang Anda banyak sekali. Sementara Pak Sambodo dengar sendiri kan andalannya tilang
Padahal yang dia paling berantem dan paling keras, menurut saya juga yang dia hindari adalah yang kalau dia mau ambil nomor, itu kan lawannya banyak tuh pan pejabat-pejabat pasti kan. Selain yang ambil nomor, ya juga lobby-lobby di institusi yang sebenarnya menjadi atasan atau yang lebih kuat dari institusi atau pangkatnya Pak Sambodo ini, ya kan? Dengan segala rasa hormat saya, tentu saya berharap Pak Sambodo dengan segala macam prestasi dan keadaannya mau transparan sehingga kami bisa berperan. Banyak ya, begitu, supaya kami Pak bisa Dirlantas. menghadapi itu musuh-musuh yang selalu menekan. Tekanan-tekanan dari Masalah. pihak-pihak lain yang Ya namanya tekanan, namanya apa ya namanya, setiap pekerjaan ada resikonya gitu. Tapi kami kan juga punya atasan. Saya pikir selama kami berpegang pada aturan dan undang-undang dan tata tertib yang ada, aturan, undang-undang, saya pikir kita juga nggak perlu takut lah dengan tekan-tekan seperti itu. Apalagi sekarang sudah transparan. Nah, terkait dengan masalah sistem tilang, tentu saya tidak bisa berkomentar terhadap ranah proses domain pengadilannya tidak institusi bisa lain, ya. gitu. Jadi memang kan ada CJS-nya, ada Criminal Justice System. Yang kami bisa komentari adalah apa yang menjadi tanggung jawab kami. Setelah kami mengirimkan berkas tilang itu ke institusi lain sesuai dengan CJS, tentu itu menjadi domainnya mereka. Ya. Tapi penggunaan etle tadi yang Anda sampaikan itu efektif ya? Efektif. Jadi begini Mbak, sekarang di Jakarta sudah 98 kamera. Setiap hari sekarang kami sudah mengirimkan 600 sampai 800 surat tilang ke rumah masing-masing per hari. Gitu. Jadi, nah kemudian data menunjukkan bahwa di titik kamera itu kan setiap pelanggaran pasti tercapture. Ya. Nah, di titik yang ada etle-nya itu terjadi penurunan jumlah pelanggaran. Oke. Artinya di titik yang ada etle-nya terjadi peningkatan disiplin berlalu lintas. Oke. Nah, tentu Jakarta sebagai sebuah kota modern, ibu kota negara harus punya lebih banyak lagi Pasang kamera di tempat lain pasang lebih kamera banyak. di mana-mana, sehingga bayangkan kalau Jakarta punya 500 saja, mungkin anggota saya nggak perlu kali nilang-nilang di jalan, kita cukup di jalan di kamera aja, back office, Nah. oh ini capture kirim-kirim. Ini menarik juga. Menghindari perdebatan juga. Dan yang kedua, lagi prokes, Omikron lagi naik. Kalau pakai kamera kan anggota saya Lebih juga efektif. beresiko Nggak ketika turun langsung ini menilang ya. segala Ya. macam. Ini juga menarik nih Bang Tigor, Bang Johnson boleh nih. Mengenai perilaku berkendara masyarakat kita. Bapak-bapak melihatnya gimana nih? Kan tadi kalau kita lihat kalau di titik yang ada kamera banyak itu penurunan pelanggaran. Artinya ini masyarakat kita yang juga balik lagi nih. Apa memang harus ditumbuhkan kesadaran berkendara dengan tertib atau giliran dia ada kamera baru dia bisa tertib, itu gimana tuh Bang Tigor? Ya, kalau soal ini sebetulnya kuncinya di aparat. Kalau aparatnya tegas, tanpa pengecualian, masyarakat akan turut, Mbak. Misalnya gini, saya selalu katakan, tingkat kepatuhan terhadap hukum, masyarakat kita ini masih seperti anak kelas 4 SD. Kalau ada petugas, dia baru tertib. Itu banyak di sosial media. Coba deh, anak buah Pak Sambodo jaga aja di jalur Transjakarta, baru tertib. Sampai ngangkat kendaraan motornya tuh kan. Nah itu menandakan, ya pendidikan kita, ya lewat penegakan itu nggak jalan. Oke. Itu soal, makanya saya setuju etle. Tapi pertanyaan saya juga gini Pak Sambodo. Saya waktu itu pernah tanya, ini seberapa jauh sih efektif etle? Kok masih ada pos polisi di Jalan Tamrin? Buat apa itu? Lu udah ada elektronik. Penegakannya ngapain lagi ada petugas? Tadi dikatakan itu kan untuk menekan, Mengurangi interaksi. namanya dan- pertemuan ya. antara aparat polisi dengan pelanggar, gitu loh. Tapi kok masih ada aja tuh Pak, di depan Atmaja kan masih ada pos polisi, Emang harus masih juga. nindak juga. Nih Karena etle memang- kita nih etle apa gitu loh. Karena begini Pak, karena memang fungsi kepolisian hadir di jalan itu masih kita butuhkan, terutama untuk mengatur kemacetan. Satu, jadi kan etle tidak bisa ngatur. Tapi ada nilang juga Pak. Bukan Ada. kemacetan. Karena Gitu loh, tidak itu soal gitu. Ini karena makanya tidak konsistensi semua. perlu gitu loh. Karena kan titiknya masih kurang Bang. Kalau titiknya udah banyak mungkin anggota Di saya Jalan akan. Sudirman Tamrin kan itu prioritas Pak. Etle. Iya, tapi Kok etle masih baru ada 4 titik di Sudirman Tamrin sepanjang itu. Nah, Masih itu jadi dibutuhkan kalau kehadiran saya melihat, kepolisian di situ Ini berarti. masalah keseriusan. Ya, Jakarta gitu loh, ini metropolitan gitu loh. Kok masih bicara kurang nih fasilitas. APBD-nya berapa triliun setahun? Itu ranah yang berbeda lagi nanti. Enggak. Ini saya mau Iya, katakan iya. seberapa jauh kepolisian juga yang bekerja di daerah itu disupport, itu soal.
Oke. Gitu loh. Nah, ini balik lagi, artinya memang masih dibutuhkan polantas di titik-titik yang Masih walaupun satu, sudah ada karena kameranya. memang artificial intelligence yang mengatur kamera itu, misalnya sekarang, jadi kami tahun 2022 ini mengembangkan tahap keempat, ETLE. Yang pertama penambahan jumlah kameranya, yang kedua menambah jumlah pelanggaran yang bisa di-capture oleh kamera. Jadi kameranya makin lama makin canggih. Teman kan tidak semua pelanggaran bisa ter-capture oleh kamera. Misalnya knalpot bising, kan Nggak kamera bisa nggak bisa ditangkap, capture, ya. gitu. Atau pengemudi di bawah umur, ugal-ugalan, kan kamera nggak bisa capture. Jadi memang kita berusaha terus menambah. Nah, tentu dengan kamera ini akan semakin membantu sehingga polisi lalu lintas yang bertugas di jalan, dia hanya konsen kepada pengaturan arus lalu lintas, tidak perlu lagi sambil ngatur, sambil hilang ada pelanggaran dan sebagainya. Tapi yang Anda lihat masih ada yang menilang, Bang Iya. Tigor ya. Oke, mungkin itu. Ya, coba aja nanti deh. Kapan-kapan kita Pak pakai baju biasa deh Pak, nongkrong di parkiran Atmajaya, Universitas Atmajaya deh Pak. Jalan Tamri itu makanya saya protes. Ini kok ETLE. Saya dukung Pak ETLE. Saya dari sejak awal kan mendukung ETLE. Kenapa? Kalau masih manual, korupsi masih jalan di situ. Bukan berarti elektronik penegakan juga nggak bisa disiasati, tapi itu lebih bagus dibandingin manual. Minimal menghindari terjadinya negosiasi langsung di lapangan itu. gitu ya. Itu juga Kalau menjadi kalau rahasia publik. serius akan dikembangkan terus gitu loh. Saya mempertanyakan kok di tulisan-tulisan saya ini tahun lalu Pak Kapolri bilang presisi nih, ETLE kan, tapi kok nggak kedengeran lagi sekarang gitu loh. Jadi Masih kok Bang, masih nah Bang. itu dia makanya Hanya bagus. memang kita supaya sekarang kita ini sebagai rakyat itu terlindungi. tergantung Oke. dari anggaran dari Pemprov. Kalau Pemprov menyiapkan anggaran, kita main. Nah, itu berarti kan anggaran Nanti dari Pemprov mungkin kan? jadi Pemprov untuk pengadaannya, nanti anggaran Polri Nah, itu untuk dia. perawatannya. Karena kan itu perlu jaringan internet. Ya. Abang bayangkan 800 surat tilang per hari itu untuk biaya posnya kan juga sudah Nah tinggi. itu yang saya dengar juga Kemudian katanya biaya- sampai 90 juta katanya untuk ngirim. Nih, satu lembar surat tilang itu ada 4 lembar Bang. Ya. Jadi 4 kali 800, 3.200 lembar. Berarti kan 32 ribu. Itu Nah, itu istilahnya. saya Jadi sudah jadi dengar. artinya memang anggaran untuk ETLE ini cukup besar. Jadi Harusnya memang itu yang perlu disupport oleh pendekatan untuk penegakan pengirimannya Pak tidak harus lewat kurir Pak, email Pak, SMS. Paperless ya, Nah, jadi nggak itu. menggunakan Cuman ini. begini Pak, kita Ini sudah udah coba. zaman gini loh Pak. Betul Pak, tetapi sebagai bagian dari alat bukti hukum, mungkin Itu Pak harus Nyosan tetap tahu ada. bahwa memang betul orang itu menerima secara fisik, ada tanda terimanya, sehingga Oke. tidak bisa mengelak. Kalau kita kirim by elektronik, kemudian dia bilang, enggak Pak, Bisa saya nggak pernah mengelak terima, nanti saya ya, udah ganti oke. email. Loh, itu kan sudah- nanti nah, bisa dikunci di Samsat Pak Sambodo. iya, Oke, iya. baik. Itu ke depan lah. Nah, Kita itu. jeda, itu masukan input nanti buat pihak kepolisian. Nanti kita lanjutkan lagi dua sisi, tetaplah bersama kami.